Crossover antara tinju dan MMA semakin populer setelah meledaknya pertandingan antara Mayweather dan McGregor. Dan baru-baru ini telah resmi pertandingan antara mantan juara kelas berat UFC Francis Ngannou dan mantan juara kelas berat tinju tak terkalahkan Gypsy King Tyson Fury. Dari banyaknya olahraga kombat di dunia selama ini, hanya MMA yang mampu menyaingi tinju sebagai olahraga kombat nomor 1 di dunia. Dan crossover antar keduanya diharap bisa mendongkrak popularitas masing-masing olahraga, selain juga karena cuan. Belakangan ini memang lebih banyak fighter MMA yang menjajal tinju setelah pensiun atau putus kontrak. Selain karena cuan dari tinju yang lebih besar, apalagi jika si fighter telah memiliki nama, juga karena tinju tidak memerlukan adaptasi untuk para fighter MMA. Belum lagi fenomena Jake Paul dan selebriti boxing yang dibawanya. Tapi bagaimana jika petinju masuk ke ring MMA? Nah, berikut ini 7 petinju profesional yang menjajal dunia MMA. James Toney. James Lights Out Toney adalah seorang petinju yang luar biasa. Tercatat dia pernah merengkuh gelar middleweight, super middleweight, dan cruiserweight. Dia juga seorang juara kelas berat pada sebuah organisasi yang agak kurang dikenal. Pada Agustus 2010 dia masuk ke ring UFC untuk pertama kalinya, dan tak tanggung-tanggung lawannya adalah mantan juara sekaligus Hall of Famer Randy Couture. Keduanya tergolong berumur saat mereka bertarung, dengan Toney yang berusia 42 tahun dan Couture 47 tahun. Di dalam pertandingan, Couture dengan cepat menjatuhkan Toney dan tak memberinya kesempatan untuk berdiri kembali. Dan hanya membutuhkan 3 menit 19 detik, Couture mampu mempermalukan sang petinju lewat triangle yang membuatnya tap out. Tentu sangat mudah menebak bagaimana pertandingan ini akan berjalan seperti apa. Toney yang sudah tidak prima dan hanya memiliki satu disiplin bela diri tidak memiliki kesempatan melawan Couture yang semakin tua semakin jadi. One and done, Toney memilih tak melanjutkan karir MMA-nya dan kembali ke ring tinju hingga gantung sarung tinju pada tahun 2017. 6. Holly Holm. Kita mengenal Holly Holm sebagai salah satu petarung wanita tersukses. Dia mewujudkan dunia dengan bukan hanya meng-KO tapi mengakhiri dominasi fighter wanita paling dominan saat itu, Ronda Rousey, dengan head kick yang sangat indah. Tapi sebelum karir MMA-nya, Holly Holm adalah seorang petinju profesional dan juga sempat berkompetisi di kickboxing walau hanya mencatatkan 3 pertandingan. Sementara di tinju dia menorehkan 33 kemenangan, 2 kekalahan, dan 3 imbang. Lebih banyak dari rekor MMA-nya saat ini dengan 15 kemenangan dan 7 kekalahan. Dia juga tercatat merengkuh sabuk welterweight WBA dan WBC. Begitu masuk ke MMA, Holly Holm menuliskan salah satu kisah sukses dari perpindahan tinju ke MMA. 5. Eric Ash. Eric Ash, atau lebih dikenal dengan julukan Butterbean atau King of Four Rounder. Monster berbobot 171 kg ini adalah seorang legenda tinju, kickboxing, gulat profesional, dan MMA. Ketenaran Butterbean bermula saat ia berhadapan dengan Larry Holmes untuk retirement fight-nya dan kalah via unanimous decision. Eric juga dikenal sebagai King of Four Rounder karena ia menjadi monster pada partai tambahan namun tidak benar-benar cukup untuk menjadi seorang penantang gelar yang serius. Total rekor tinjunya adalah 77 kemenangan, 10 kekalahan, dan 4 imbang dengan 58 KO. Di awal milenium baru dia berkelana ke MMA dan menorehkan total 15 kemenangan dan 10 kekalahan dengan 7 KO. Tetapi sama seperti rekor tinjunya, tidak ada yang wah atau yang bisa dibanggakan. That's about it. I mean, that's about it. Butterbean has done it. 4. Ray Mercer. Mercer pernah menjuarai kelas berat WBO di tahun 1991 sampai pada pertandingannya melawan Tommy Morrison, di mana ia memukul KO Morrison saat itu.
Di tahun 2002 dia sempat mendapatkan kesempatan perebutan gelar melawan Vladimir Klitschko, tetapi gagal ketika ia dihentikan di ronde ke-6. Sudah pensiun dari tinju dan berusia lebih dari 40 tahun, Mercer kemudian mencoba peruntungan dalam seni bela diri campuran pada tahun 2009. Ia bertanding menghadapi Tim Sylvia, seorang mantan juara kelas berat UFC, yang dapat ia kalahkan di ronde pertama via KO. Sebelum pertandingan ini, Mercer sebenarnya juga sudah lebih dulu melakukan debut MMA-nya melawan Kimbo Slice, yang berakhir dengan kekalahan submission. Namun pertandingan tersebut hanya dianggap eksebisi dan tidak tercatat dalam rekor profesional. Kemenangannya atas Tim Sylvia pun menjadi satu-satunya catatan pertandingan profesional MMA-nya. 3. Archie Merson. Di masa-masa awal UFC dengan aturan yang masih sangat bebas, UFC pernah mendatangkan seorang petinju profesional ke dalam ringnya dengan gagasan agar ada seorang high-level profesional boxer terlibat di dalam turnamen. Namun nyatanya dia dibawa untuk menunjukkan betapa superiornya keluarga Gracie dengan BJJ-nya. Archie Merson dan Royce Gracie pun bersiap untuk menjadi putaran pertama pada turnamen yang digelar pada November 1993 itu. Uniknya, Jimerson tetap memakai sarung tangan tinju pada tangan kirinya, dengan gagasan agar memungkinkan ia untuk melakukan jab dan menggunakan tangan lainnya untuk bergumul. Sayangnya ini tidak berjalan seperti yang Jimerson kira. Gracie dengan segera menjatuhkannya, dan dengan cepat mendapatkan full mount atas Jimerson. Gracie bahkan tidak perlu menguncinya untuk membuatnya tap out. Dua, Claressa Shields. Claressa Shields adalah petinju yang sangat berprestasi. Maksudku berprestasi adalah dia berada di GOAT level divisi tinju wanita. Shields adalah satu-satunya petinju dalam sejarah wanita atau pria yang memegang keempat gelar dunia utama dalam tinju, WBA, WBC, IBF, dan WBO secara bersamaan dalam dua divisi. Belum saya sebutkan lagi kalau dia memegang rekor tak terkalahkan dan juga 2 kali memenangkan emas Olimpiade. Namun di masa keemasannya ini, Claressa justru memutuskan untuk bermanuver ke MMA. Pada November 2020, Shields menandatangani kontrak 3 tahun dengan PFL, yang diikuti dengan debut seni bela diri campurannya pada 10 Juni 2021 melawan Brittany Elkin. Dia memenangkan pertandingan melalui TKO di ronde ketiga. Sayangnya pada pertandingan keduanya, Shields langsung menerima sakitnya kekalahan di tangan Abigail Montes. Dia kalah melalui split decision. Namun kekalahan pertama dalam karir profesionalnya ini tak membuatnya menyesal meninggalkan tinju. So, mampukah dia mengikuti jejak Holly Holm? 1. Ricardo Mayorga. Mantan petinju gila Ricardo Mayorga juga menjadi salah satu yang menjajal dunia MMA. Petarung Nicaragua berjuluk Matador atau Loco ini pernah menjadi juara dunia welterweight dan super welterweight. Awalnya ia mencoba untuk membuat debut MMA-nya pada 2010 melawan veteran UFC Dean Thomas. Namun pertandingan digagalkan oleh Don King Promotion setelah menggugat Sean Fikes karena Mayorga masih terikat kontrak dengan mereka. Pada 2013, Mayorga berhadapan dengan Wesley Tivert. Mayorga mendaratkan sebuah serangan lutut ilegal yang tak disadari pada ronde ketiga, yang memberikannya sebuah kemenangan TKO. Namun keputusan itu akhirnya dibatalkan menjadi no contest. Setelah itu dia menjalani 3 pertandingan lainnya, yang semuanya berakhir dengan kekalahan sebelum ia memutuskan untuk berhenti. Like dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Tinggalkan juga komentar untuk berdiskusi bersama. Cukup segitu saja untuk hari ini. Terima kasih.